Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, kiat ladang jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 12 Januari 2025 kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Tuhan Yesus sangat baik, sabar, dan setia. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan juga sehat jasmani, tambah mengenal mengasihi Tuhan, dimampukan menjadi pelaku firman, sehingga apa yang kita kerjakan saudara kerjakan, diberkati Tuhan, sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. Apa yang harus kita lakukan
dan apa yang tidak boleh kita lakukan agar kita dapat mengalami janji Tuhan, yaitu pemeliharaannya sepanjang tahun. Mari kita berdoa, memohon ampun semua dosa kita dan memohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan, kesabaran, kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kami menikmati Ebenezer. Kami merasakan Immanuel, syukur kepadamu. Mohon ampun semua dosa salah kami, sengaja atau tidak, kepada Tuhan dan sesama kami. Kami mau mempelajari firman-Mu. Mohon berkat Tuhan, agar kami mengerti dan dimampukan mempraktekkan dalam hidup kami. Kami rindu mengalami janji pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 17. Ulangan 11 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, dijelaskan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan sungguh-sungguh adalah kegiatan memperhatikan suara dengan penuh perhatian dan memiliki pemahaman atas informasi yang disampaikan. Mendengarkan itu beda jauh dari hanya mendengar. Mendengarkan adalah proses aktif yang melibatkan telinga, hati, dan pikiran. Ya. Mendengarkan itu dengan sungguh-sungguh akan dapat membantu kita untuk mengembangkan rasa ingin tahu, meningkatkan rasa kasih sayang dan empati atau kepedulian, meningkatkan koneksi hubungan akrab dengan orang yang kita dengarkan perkataannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau kita mau mengalami kebesaran Tuhan sepanjang tahun, menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun, Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir tahun, dicatat di ayat 12 Ulangan 11. Maka kita harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Ibadah kita itu dengan segenap hati, segenap jiwa, bukan hanya rutinitas, kebiasaan, atau karena tugas. Maka Tuhan akan memberikan berkat rohani, berkat jasmani. Apa yang kita kerjakan Tuhan berkati. Tetapi lihatlah di dalam Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13.
Saya bacakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sangat keji bagi Tuhan jika orang yang mengaku umat Tuhan berdoa, beribadah, menyanyi, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, tapi hatinya tidak sungguh mengabdi kepada Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Ibadah hanya upacara atau kegiatan keamanan, kegiatan keagamaan supaya rasanya aman, tapi palsu. Rutinitas, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan Tuhan tahu itu, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dikatakan kehidupan sehari-harinya gemar mencari kesenangan dosa, senang untuk melakukan dosa itu, tidak takut untuk berdosa, senang, hobi, senang untuk memuaskan keinginan duniawi. Jadi memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Dikatakan percuma beribadah, percuma melayani Tuhan kalau seperti itu, karena hasilnya adalah buta dan tuli rohani. Tambah hari tambah buta, tambah tuli, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Ini bicara mengenai jiwa dan roh. Hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan, berarti tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kita bisa memperhatikan dengan penuh seluruh informasi firman Tuhan dan melakukannya? Tentu setia membaca firman Tuhan setiap hari, tidak ada cara lain. Gereja sudah memfasilitasi dengan pendalaman Alkitab setiap hari, setiap pasal. Sebentar lagi Wahyu selesai dan kita akan kembali ulang dari Kejadian. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun? Alkitab dalam Ulangan 11 katakan, dengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana pertanyaannya untuk bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Karena kita seringkali terdistraksi dengan banyak hal. Satu, harus mengatur atau mendisiplin diri membaca, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari memohon kepada Tuhan, mencari Tuhan. Mari tambah hari, tambah tahun peka secara rohani. Mari tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, hidup sungguh-sungguh, fokus, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Iman bertumbuh. Firman Tuhan mengajar bahwa doa dan puasa itu sangat jitu untuk memohon kepada Tuhan, mencari Tuhan, sehingga kita mampu untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ada kepekaan rohani, tambah kuat, erat hubungannya, koneksinya dengan Tuhan, doa dan puasa. Saudara, Nehemia 1 ayat 4
Ketika ku dengar berita ini, yaitu kesukaran besar, keadaan tercela sebab tembok Yerusalem telah dibongkar, pintu-pintu gerbang Yerusalem telah terbakar, dan banyak orang Yahudi ditawan. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, semesta alam, Allah pencipta langit dan bumi. Doa puasa. Mazmur 35 ayat 13, Daud mencatat, tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Doa puasa. Bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tetapi Nehemia untuk kepentingan kota bangsanya. Daud untuk kepentingan orang lain. Daniel 9 ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa, dan mengenakan kain kabung serta abu, memohon bersyafaat bagi bangsanya Israel ketika Yerusalem dihancurkan, sebab mereka bebal oleh bangsa-bangsa Babel, Media, Persia. Daniel memperoleh juga penglihatan dari Tuhan tentang masa depan akhir zaman. Apa yang dia lakukan? Dia mengarahkan mukanya fokus kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, agar Tuhan menolong, memulihkan, mengampuni, melawati, menguatkan, menyertai hidupnya, bangsanya, dan orang-orang yang akan datang lahir kelak, supaya tetap sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan tentu melakukan. Agar apa? Agar disertai, ditolong, dipulihkan, dipelihara Tuhan. Jadi Daniel tidak berdoa untuk dirinya saja, tetapi untuk bangsanya, untuk banyak orang, untuk keturunannya, untuk orang-orang yang sudah ada dan yang akan ada. Matius 4 ayat 1-11 mencatat bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun sebelum memulai pelayanannya di dunia untuk dicobai iblis. Dan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus dan dicobai iblis dengan hal-hal rohani, hal-hal jasmani. Tapi Yesus menang. Dia tidak tergoda, tidak. Dia sungguh-sungguh hanya berdasarkan firman Tuhan. Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus katakan kepada muridnya, kalau mau memiliki kuasa mengusir roh jahat, kalau hidup kurang percaya, kurang iman, kalau mau punya iman bertambah, perlu setia berdoa dan berpuasa. Amin. Lukas 2 ayat 37-38 bicara mengenai Hana, nabi perempuan yang sudah tua 84 tahun. Ia janda sesudah hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, lalu meninggal suaminya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah, berdoa, berpuasa. Hana ini dapat anugerah besar, kesempatan dari Tuhan. Secara tepat waktu datang ke pelataran bait Allah, dia melihat Yesus, bayi yang mau diserahkan 8 hari itu kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan dan berbicara tentang Yesus Kristus kecil itu kepada semua orang yang lama menantikan saat Tuhan melepaskan, memerdekakan, mengirimkan penebus. Kedatangan juru selamat Sang Mesias akhirnya telah tiba. Jadi Hana, ibu tua itu, oma-oma, dapat anugerah untuk berbicara dengan hikmat Tuhan, dapat berbicara, memberitakan Injil dengan kuasa, dan dapat melihat Tuhan. Doanya dikabulkan. Doa puasa kuat menanti realisasi janji Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat 3,
Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini bicara mengenai pengutusan Barnabas dan Saulus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi betapa pentingnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon Tuhan, mencari hadirat Tuhan, agar dimampukan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tentu melakukan hidup dengan kuasa Tuhan karena jadi pelaku firman dalam segala hal, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang, bahkan untuk bangsa-bangsa, supaya realisasi firman Tuhan digenapi bagi diri sendiri, keluarga besar, banyak orang, suku-suku, bangsa-bangsa. Saudara-saudara, di Kisah Para Rasul 14 ayat 23 juga, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu, Paulus dan Barnabas, menetapkan penatua bagi jemaat itu setelah berdoa dan berpuasa. Mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kuasa untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan benar harus diawali dan diikuti dengan setia doa puasa. Saya mendorong buat diri saya sendiri dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari, kalau kita punya kerinduan naik kelas, naik iman, ya, bertambah kemampuan menjadi pelaku firman, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Secara manusia nggak mungkin, tetapi ada solusinya. Mari kita mendekatkan diri dengan doa puasa pada awal tahun ini dan pada awal setiap bulan. Khususkan diri kita untuk kita lebih efektif, lebih berkualitas di tahun ini secara rohani dan jasmani. Ambil bagian untuk doa puasa. Mengenai doa puasa ini tercatat di dalam Imamat, Bilangan, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, Daud, 1 dan 2 Raja-Raja, Kitab Tawari, Esra, Nehemia, dan di Ester 4 ayat 16, Ester dan orang-orang Yahudi yang mau dibantai itu, mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya, dan mujizat besar terjadi. Kejadian total diubahkan 180 derajat. Mujizat besar terjadi. Mazmur, Yesaya, Yeremia, Daniel, Yoel. Di kitab Yunus juga dikatakan orang Niniwe yang mau dimusnahkan itu berdoa puasa, merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, mencari Tuhan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Maka Tuhan memulihkan, tidak jadi dibantai. Jadi mari saudara, Yesus Kristus sendiri sebagai 100% Allah dan 100% manusia, dia memulai pelayanannya dengan berdoa puasa 40 hari 40 malam. Zakaria, murid-murid Yohanes Pembaptis, murid-murid Yesus, Barnabas, Paulus, dan para tokoh Alkitab. Kita tentu mengendaki mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini, bukan? Firman Tuhan memberi pilihan. Kalau kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan penuh firman Tuhan, melaksanakannya dengan segenap hati, maka janji berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Tetapi Tuhan benci kalau kita hanya melakukan kegiatan, rutinitas, tidak sungguh-sungguh. Secara manusia kita tidak mampu, tapi dengan Tuhan kita mampu. Solusinya kita pelajari tadi firman Tuhan. Cari Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Supaya kita tambah peka rohani. Fokus hidup kita itu sungguh-sungguh percaya kepada kasih kuasa Tuhan, bukan yang lain. Mari kita ambil bagian untuk doa puasa di awal tahun ini dan di setiap awal bulan.
Mari kita nanti akan kalkulasi, apakah kita meningkat dalam iman, apakah karakter kita tambah serupa dengan yang Tuhan mau, apakah pengalaman-pengalaman hidup kita tambah berkualitas. Ya dan amin. Tuhan tolong saya dan saudara untuk dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar atau pembicara. Tuhan mau memelihara hidup kita sepanjang tahun ini, supaya kita mengalami Tuhan secara otentik, supaya kita bisa bercerita, bersaksi kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa Tuhan. Lakukan bagian kita, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu include dengan melakukannya. Tuhan menolong kita untuk bisa mempraktekkannya. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan beribadah. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Kami mau mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. Kami rindu doa kami, doa orang benar yang didengar Tuhan. Kami rindu merendahkan diri datang kepada Tuhan. Kami mau ambil bagian dalam doa puasa. Bangkitkan roh kami yang bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan untuk anak sekolah minggu, untuk para remaja, untuk anak-anak muda, untuk orang-orang dewasa muda sampai yang dewasa yang paling senior, supaya kami berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Roh Tuhan ada pada kami, Tuhan menguasai kami, tubuh jiwa roh kami dikuasai Tuhan. Mampukan kami menjadi garam dan terang dunia. Tolong kami menjadi apa yang Tuhan mau, maksimal melakukan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami di dalam belas kasihan Tuhan.
Kami rindu Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami rindu Indonesia dilawati dengan pertobatan besar-besaran. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Orang-orang di Australia, New Zealand, di Asia, di Afrika, di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika seluruhnya, dari Kanada sampai Amerika Selatan, dan juga di Antartika. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, biar banyak orang mengenal Engkau dan percaya serta diselamatkan. Dan pakailah hidup kami menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kami hadapi minggu depan bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kami yakin Tuhan Immanuel. Mampukan kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Angkatlah tangan kita, saudara. Pusatkan hati kita, imani sungguh berkat dari Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang lebih erat kepada Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku firman, dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan sampai akhir zaman. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.